selamat datang. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bagaimana kabarmu? Sejujurnya saya merasa lelah. Akhir-akhir ini saya seperti kehilangan arah. Apapun yang saya lakukan terasa salah terus. Oke, sebelum kita melanjutkan menggali masalah kamu, bolehkah kamu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Zian, Asalnya dari mana, Mbak Zian? dari Gresik. Oke, baik. Saya mendengarkan tadi Mbak Zian sudah bilang kalau Mbak Zian sedang menghadapi masalah yang berat. Boleh kamu menceritakan terkait apa yang Mbak Zian bilang tadi lebih jauh? Saya merasa saya nggak pernah cukup baik. Di kantor saya kerja keras, tetapi tetap saja saya takut bikin kesalahan. Bahkan hal kecil pun bikin saya panik. Tadi Mbak Zian sudah bilang kalau takut bikin kesalahan. Apa Mbak Zian ingat kapan perasaan seperti itu pertama kali muncul? Em, Kayaknya dari kecil orang tua saya sangat keras, terutama ayah. Nilai harus sempurna, harus bisa segalanya. Kalau enggak saya dimarahi. Jadi saya tumbuh dengan pikiran kalau saya gagal, saya gak layak dicintai. Itu pengalaman Mbak Zian yang sangat dalam. Tak jarang luka dari masa kecil terus terbawa, bahkan saat kita sudah dewasa. Mungkin sekarang Mbak Zian sedang membawa suara masa lalu itu dalam bentuk takut atau cemas. Iya, saya merasa kayak di dalam kepala saya selalu ada suara yang bilang kamu belum cukup baik. Oke, saya bisa merasakan betapa melelahkannya itu. Tapi saya ingin ajak Mbak Zian itu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tadi Mbak Zian bilang bahwa Mbak Zian selalu dituntut untuk sempurna. Jika kita putar sedikit cara melihatnya, mungkinkah itu membuat Mbak Zian menjadi orang yang bertanggung jawab dan punya standar tinggi dalam pekerjaan? Wah, saya nggak pernah mikir gitu sih. Tapi ya juga, saya memang bisa diandalkan dan sering dipercaya jadi pemimpin tim. Baik. Terkadang dalam pengalaman yang menyakitkan tersembunyi juga benih kekuatannya. Kritik yang Mbak Zian terima dari dahulu memang terlalu keras. Tapi Mbak Zian juga punya pilihan untuk sekarang, membiarkannya jadi luka atau membuat hal itu menjadi sumber kekuatannya Mbak Zian. Itu masuk akal sih, tapi kadang saya merasa bersalah kalau nggak sempurna. Wajar merasa begitu, terutama jika Mbak Zian ingin tumbuh di lingkungan yang menekankan. Tapi sekarang kan Mbak Zian bukan anak kecil lagi. Jadi Mbak Zian bisa membuat batasan baru bahwa Mbak Zian tetap berharga meskipun tidak sempurna. Saya ingin belajar memaafkan diri saya sendiri, tapi bagaimana caranya? Oke, kita bisa mulai dengan mengendalikan emosi kita terlebih dahulu. Mengenali dan menghargai prosesmu. Cobalah beri afirmasi pada diri sendiri. Misalnya, Mbak Zian bisa berpikir, saya boleh salah, tapi saya berharga. Meski tidak sempurna, itu hal yang biasa Mbak Zian. Jadi ulangi perkataan yang membuat Mbak Zian itu bisa bangkit kembali. Ya contoh kayak tadi itu, saya boleh salah, saya tetap berharga meski tidak sempurna. Itu bisa diulang-ulang kembali. Saya rasa itu bisa membantu. Saya juga jadi lebih paham kenapa saya seperti ini. Nah, itu langkah yang besar. Refleksi ini menunjukkan kamu tuh punya kesadaran dan keinginan untuk tumbuh. Itu sama halnya kayak Mbak Zian ini menjadikan proses Mbak Zian ini sangat berarti banget gitu di proses konseling Mbak Zian ini. Jadi, sebelum kita akhiri sesi hari ini, apa ada hal yang ingin Mbak Zian sampaikan dari percakapan kita dari awal tadi?
Saya belajar bahwa pengalaman masa kecil saya memang menyakitkan, tapi juga membentuk saya jadi seperti sekarang. Dan saya bisa memilih untuk melihatnya dengan cara yang lebih sehat. Oke, luar biasa. Saya bangga dengan keberaniannya Mbak Zian hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Dan perlahan-lahan kita akan membentuk sudut pandang baru yang lebih menyembuhkan Mbak Zian. Dari trauma-trauma Mbak Zian dari awal mula Mbak Zian merasakan Mbak Zian punya tekanan sampai Mbak Zian sembuh. Terima kasih, saya merasa lebih ringan sekarang. Oke, sama-sama Mbak Zian. Sampai jumpa di sesi berikutnya.